رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam acara kajian kitab Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita sudah masuk pada pembahasan hal-hal yang perlu untuk diwaspadai terhadap anak-anak kita, terhadap anak didik kita. Yang pertama yang telah kita bahas yaitu menjauhkan mereka dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Seperti suka mencela, suka mencerca, atau membuli temannya, ya, atau suka mencoret-coret dinding misalnya, ya, kalau dia masih kecil, mencoret-coret dinding atau suka merobek-robek buku misalnya, ya, hal-hal yang sering dilakukan oleh anak-anak di saat mereka masih kecil. Namun begitupun ikhwah, tetap saja kita arahkan mereka, ya, tetap saja kita arahkan mereka. Apalagi kalau sampai masih kecil mereka sudah mulai menyentuh yang namanya rokok. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita lihat banyak, ya, anak-anak yang masih usia SD mereka sudah mulai merokok. Ya, mereka sudah mulai merokok. Allahu a'lam penyebabnya apa? Apakah dikarenakan orang tuanya juga dikarenakan mereka merokok atau mungkin dikarenakan pergaulan, tapi umumnya itu dikarenakan pergaulan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk, terutama ucapan kata-kata kasar ataupun kosakata yang nggak layak untuk diucapkan dalam perbincangan sehari-hari, ini harus kita clearkan dari anak-anak kita, dari anak didik kita, dari murid-murid kita. Harus kita clearkan, harus kita bersihkan dari kehidupan mereka. Kita ajarkan kepada mereka ucapan-ucapan yang lembut, yang santun, demikian ikhwah. Karena permasalahannya ketika kita sudah ajarkan mereka ucapan-ucapan yang baik, yang santun, yang sopan, begitupun mereka akan mengcopy ataupun akan merekod, mereka akan mereka akan merekam ucapan-ucapan yang buruk. Kemungkinan besar itu yang mereka dengar dari luar,
ya, dari luar, dari sekolah misalnya. Makanya ikhwah, kalau kita di rumah mengajarkan anak kita sopan santun, tapi di sekolah tidak diajarkan, masya Allah, ya, ini satu hal yang pendidikan rumah itu menjadi repot, menjadi kesulitan. Ya apabila di rumah menanam, di sekolah mencabut, di rumah memupuk, di sekolah meracun, tentu target daripada pendidikan seorang anak yang merupakan target kita menjadi agar mereka menjadi seorang anak yang soleh solehah, ini akan kesulitan, ya, akan kesulitan. Makanya ikhwah, sekolah juga harus memberikan pendidikan yang baik, ya, memberikan pendidikan yang baik. Para ustadz dan ustazahnya juga harus memberikan suri tauladan yang baik terhadap murid-muridnya. Bukan tidak sedikit murid itu malah lebih mudah menerima apa yang dikatakan gurunya ketimbang orang tuanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu ya, menjaga mereka, akhlak mereka, ucapan-ucapan mereka ya harus kerjasama antara rumah dan sekolah. Atau kebalikannya, di sekolah masya Allah para ustadz dan ustazahnya menjaga akhlak dan sopan santun, tapi ketika mereka pulang ke rumah, di rumah tidak ada aturan, ya, si ayah bicara dengan anak dengan bicaraan yang kasar. Kalau si anak salah, anak dicela habis-habisan misalnya, ya tentu pengaruh pendidikan sekolah nanti akan buyar ketika mereka sampai di rumah. Demikian. Saya berikan contoh misalnya di sekolah si anak ini dimasuki bagian tahfizul Quran. Salah satu pantangan tahfizul Quran itu ikhwah, nonton TV. Ya. Nonton TV dan HP. Ini pantangannya. Karena berapa banyak anak-anak itu ketika diberi HP oleh orang tuanya, itu sebenarnya bukan dikarenakan untuk pendidikan dia, tapi dikarenakan agar si anak ini tidak ganggu kegiatan orang tuanya. Atau televisi misalnya. Demikian. Di sekolah dia diajarkan, dibimbing oleh gurunya untuk menghafal Quran. Sementara di rumah mereka bebas nonton TV, mereka bebas main game tanpa ada batasan waktu. Akhirnya di rumah di sekolah dia diperintahkan untuk menghafal, di rumah ya seperti terhapus semua ikhwah. Makanya sering program-program tahfidz Quran itu ya selalu para ustadz atau ustazah itu memberikan PR supaya si anak itu mengerjakan di rumah bersama orang tuanya, seperti murojaah misalnya. Demikian ikhwah, murojaah dengan orang tuanya, murojaah 3 juz misalnya. Demikian ikhwah, supaya mereka punya kegiatan yang positif ketika mereka sudah sampai di rumah. Apalagi sebentar lagi ini akan muncul, akan ada liburan semester, mungkin sebulan, yang selama 1 tahun atau selama 11 bulan dia di pondok diajarkan berbagai macam ilmu, ya, ilmu fikih, ilmu bahasa, akhlak, hafal Quran. Berapa banyak anak-anak itu ketika dia pulang ke rumah malah bagaikan seorang narapidana yang baru bebas dari penjara. Mereka bebasnya tanpa ada aturan. Bahkan berapa banyak murid-murid ketika dia pulang ke rumah, dia tidak peduli dengan kondisi orang tuanya. Ketika orang tuanya bekerja, dia tidur. Dengan alasan dia sudah capek belajar selama 11 bulan misalnya begitu ikhwan. Ya tentu bukan ini aplikasi dalam keseharian si anak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hal-hal seperti ini memang harus kita perhatikan. Kemudian ikhwah, yang harus kita perhatikan juga yaitu ya seperti bioskop. Tidak sedikit orang tua mendidik anaknya itu untuk membawa anaknya agar mereka gembira, agar mereka ceria dengan cara bagaimana? Bawa mereka nonton bioskop. Ya, bawa nonton bioskop. Bagi mereka itu cara tamasya membahagiakan keluarga. Demikian ikhwah, tanpa melihat apa isi tujuan daripada isi cerita si bioskop itu ikhwah. Ikhwah, bioskop saja itu bukan tempat orang-orang soleh. Ya, bioskop itu bukan tempat-tempat orang soleh ikhwah. Demikian ikhwah. Ya,
Makanya kan nggak ada orang-orang orang-orang yang terbiasa ke masjid, tiba-tiba mereka ngumpul di bioskop. Umumnya ya, yang namanya bioskop bukan tempat orang-orang soleh. Sama seperti diskotik, itu bukan tempat orang-orang soleh. Nggak ada orang soleh itu ngumpul di diskotik. Orang-orang soleh itu ngumpulnya di masjid, di majelis-majelis pengajian. Demikian ikhwah. Makanya anak juga harus kita perhatikan. Ya, kita perhatikan. Waspadai mereka dari bioskop dan televisi. Ya, karena televisi ini dengan acara 24 jam, ya, banyak acara yang tidak mendidik. Ya, banyak acara yang tidak mendidik, hiburan-hiburan. Ya, intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, bukan untuk mendidik bangsa. Baik. Kemudian satu hal lain ikhwah, yang ketiga al-maisir wal yanasib. Yang ketiga yaitu harus kita perhatikan judi dan undian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, terkadang ada undian ikhwah dijual oleh seseorang ke sekolah-sekolah, undian ya undian dengan harga gopek lah, dengan harga Rp500 ya, dibungkus kemudian ditempel-tempel di sebuah kartun lebar, kemudian harga setiap satu kertas itu yang di dalamnya itu ada tertulis hadiahnya apa, dibeli dengan harga Rp500, dia pilih mana kertas yang akan dia tarik. Demikian. Nanti di dalam kertas itu ada apakah dia dapat hadiah ataukah dia hanya dapat bonbon ataupun permen misalnya. Di situ nanti ada ketika dibuka dapat hadiah Rp1.000, ada yang Rp5.000, ada yang dapat permen, ada yang dapat mainan. Yang mainan itu bisa saja harganya itu harga Rp1.500, harga yang ada harganya yang Rp500. Intinya dalam itulah semua tanpa diketahui apa isinya. Dan ini kan jelas judi ikhwah. Ini undian. Ya undian di level anak-anak lah kita katakan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ada lagi undian itu pakai yang gula-gula tarik itu ikhwah. Ya, jadi dia dibuat putaran, kemudian diputar kemudian dikasih uang oleh si murid ya, siswa, anak-anak dikasih uang. Si siswa ini nanti muter putarannya itu. Diputar, nanti itu ada angkanya. Kalau seandainya dia menunjukkan angka 6, maka gula-gula tariknya ditarik 6 kali, ditarik. Kemudian diletakkan di sebuah stick gitu kan dan dikasih. Demikian. Tapi kalau ada dapat dia menunjukkan angka 1, maka tarikan gulanya hanya sekali. Letakkan, kasihkan dia. Kalau ada 10 berarti 10 kali dia ditarik tuh gulanya. Ada gula tarik namanya ya. Kemudian digulung di sebuah semacam lidi lah gitu ikhwah. Ini juga undian level anak-anak dan nggak dibolehkan ya, dan tidak dibolehkan. Alal muallimin najihi fit tarbiyati wat ta'limi ayyuraqiba tulabahu daiman wa yaltafiu nadharahum ila anna al-la'ba ala syukulatihi wa halwa wa ghairiha huwa minal qimari alladhi yaj'alu sahibahu mu'radan li ghadabillahi wa iflasi minal jaybi. Seorang guru yang sukses dalam dunia pendidikan hendaklah dia senantiasa memperhatikan permainan anak-anaknya. Ya, permainan anak-anaknya seperti permainan coklat ataupun permen dan lain-lainnya. Ya mungkin di sini maksud penulis ya Syekh Muhammad Zamil Zainu, mungkin masuk beliau permen coklat itu mungkin ya ada sebanyak permainan di mana macam dia undian ya, berapa dia dapat, kalau dia lakukan sesuatu maka dia dapat sekian coklat, sekian butir coklat misalnya, atau dia mendapatkan permen misalnya ya, atau pertaruhan antara yang punya permen misalnya
dia punya permen, lawannya punya permen, mungkin dengan bermain apa, kalau kalah maka dia ngasih permen tersebut pada kawannya. Mungkin itu yang dimaksud, saya juga nggak gitu paham bagaimana permainan coklat ini maksudnya. Ya artinya ya bertaruh permen misalnya, ya bertaruh permen, ya pertaruhan, tapi yang ditaruhkan itu bukan uang tapi permen. Demikian. Yang kalah akan memberikan 3 permen, yang menang mendapatkan 3 permen. Demikian ikhwah. Demikian. Ya kalau sekarang itu biasanya ada yang namanya permen anak-anak itu main gambar. Ya, gambar biasanya kalau di Medan itu ada gambar, itu nanti dipotong-potong. Ya, jadi gambarnya ada segini ya. Kemudian diterbangkan itu gambar. Terbangkan 2, ya, yang satu milik si fulan, yang satu milik si fulan, terbangkan. Kalau pas yang mendarat itu dia yang bagian atas itu gambarnya, maka dia yang menang, maka dia akan bayar ke temannya. Demikian. Atau main guli, kalau orang Medan bilang guli, atau kelereng misalnya, ya main kelereng. Kelereng ini dibeli, bukan dapat gitu aja, dibeli. Ya mungkin 12 biji berapa gitu. Main kelereng, nanti kalau kalah diambil kelerengnya. Demikian ikhwah. Atau main karet, ya karet. Demikian, kalau dahulu waktu saya kecil ada mainan anak-anak tuh main karet. Demikian ikhwah. Kalau kalah nanti dia harus memberikan sekian karet. Kalau kalah sekian karet. Demikian ikhwah. Ini judi. Ya, ini judi. Judi tapi masih level anak-anak. Demikian ikhwah. Dan ini bisa membuat Allah Subhanahu wa taala marah dan merugikan kantong. Wa yunabbihuhum ila anna alladhi yata'awwadu 'ala al-labi 'ala hadhihi al-umur ala hadhihi al-umur al-basitati sayujarru ba'daha ila ayyal'aba bil mal. Bahwasanya mengingatkan murid-murid ini apabila mereka terbiasa dengan permainan seperti ini. Ya, atas nama permainan ikhwah. Memang atas nama permainan. Karena yang pembayarannya itu bukan uang, tapi berupa permen, berupa guli atau kelereng, atau berupa gambar-gambar. Demikian ikhwah. Ya, dan ini diberitahu kepada murid-murid bahwasanya ini tidak dibolehkan. Karena ini merupakan judi. Ya, ini merupakan judi. Karena itu dibeli oleh mereka. Hanya saja memang pembayarannya itu berupa benda-benda mainan anak-anak. Dan yang seperti ini kalau terbiasa mereka, lama-kelamaan akan terseret dengan pembayaran berupa uang. Yang kalah bayar 5.000 misalnya. Kan bukan tidak jarang kita lihat adanya anak-anak SD main bola lawan misalnya, atau main futsal, yang kalau barang siapa yang kegolan maka mereka akan membayar 5.000 misalnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Atau misalnya permainan futsal fun misalnya, permainan futsal persahabatan hanya untuk hiburan, demikian. Ya, di pagi hari yang kalah maka dia akan mentraktir sarapan misalnya. Ini judi ikhwah. Ya, ini judi. Yang kalah bayar sarapan ya. Oke. Ya memang sih tidak seberapa, tapi itu termasuk dalam kategori judi. Demikian ikhwah. Jadi baik yang pertama tadi, yaitu kalau ke gol dia harus bayar 5.000. Ya kalau dia ke gol yang 5 kali kan 5 kali 25. 5 kali berapa? 25.000. Ini judi ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Atau begini. Ketika dua tim ini sedang bermain futsal, ini kan lapangan disewa nih. Ya, yang kalah bayar sewa lapangan. Nah, demikian biasanya kan 1 jam 50.000 atau berapa. Yang kalah mereka bayar lapangan misalnya. Ini juga judi ikhwah. Ya, ini juga judi. Apapun pertaruhannya, apakah dia berupa akan bayari sarapan, ataukah dia akan bayar lapangan, ataukah dia per gol dia harus membayar sekian. Ini semua judi ikhwah, ya. Makanya bagi seorang muslim harus fahamkan masalah ini, dan pahamkan juga anak-anaknya. Bagi guru juga harus fahamkan bahwasanya enggak dibolehkan. Ya. Bahwasanya hal ini tidak dibolehkan dalam Islam. Kita juga orang tua, ya.
kita juga sebagai orang tua fahamkan hal ini kepada anak-anak kita. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian warubbama bil ard, terkadang kalau sudah misalnya uang sudah tidak ada, habis ludes uang karena kalah judi, akhirnya apa yang dijual? Aset yang dijual, jual rumah, jual rumah, jual tanah. Kenapa? Ingin melanjutkan atau niatnya ingin menebus kekalahan, karena memang judi itu ikhwah, ya judi itu kalau kalah penasaran, kalau menang ketagihan. Ketika dia kalah ingin dia main lagi, kenapa? Karena dia ingin menebus kekalahannya. Kalah lagi, ingin tebus lagi, makanya tidak ada usai. Ya. Mereka itu kalau sudah sampai pada jatuh pada lembah perjudian, itu sudah berada dalam lingkaran siluman. Kesulitan mereka akan keluar dari sana. Illa marahimah Rabb. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Kalau tidak ikhwah, yang kalah ingin menebus. Begitu ikhwah. Selalu ingin menebus. Akhirnya yang tadinya mungkin dia kalah 1 juta, ketika dia main lagi dengan niat menebus, bertambah besar kalahnya. Tapi ada keinginan lagi, kalah saya sudah 2 juta, saya ingin menebus lagi, kalah lagi. Lantas sampai kapan? Demikian ikhwah. Yang menang ketika dia menang 1 juta sekali main, kepingin kalau saya main lagi jangan-jangan menang lagi dapat 2 juta. Kalau saya menang lagi jangan dapat 3 juta. Demikian ikhwah. Lingkaran yang tidak ada ujungnya. Itulah perjudian ikhwah. Hati-hati Anda jangan sampai terjebak dalam lembah perjudian yang merupakan yang kalah akan penasaran, yang menang akan ketagihan. Yang akan rugi adalah si pemainnya sendiri. Demikian ikhwah. Jadi bisa saja ketika dia sudah kalah harta, bisa saja aset rumah, tanpa disadari anak dan istri ternyata rumahnya sudah disita oleh si pemenang judi. Rupanya si ayah telah menjadikan rumahnya sebagai taruhan perjudian. Dan bahkan ikhwah, ada lagi yang lebih parah, yang mereka pertaruhkan malah istrinya. Demikian ikhwah. Kalau dia kalah, maka istrinya dibolehkan tidur dengan si pemenang. Na'udzubillah min dzalik. Sudah seperti dunia hewan. Dan itu nyata ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Bahkan mungkin dia mempertaruhkan anak gadisnya sendiri. Karena sudah terjebak dalam lembah perjudian. Waqad hadatha dzalika hinama khasira ahaduhum malahu wa lam yabqa ma syai' fa ba'a baitah. Sebagaimana yang pernah kejadian ketika salah seorang pemain judi itu kalah dan hartanya ludes, akhirnya dijual rumahnya. Summa khasira, kemudian kalah lagi dia. Fa ba'a litron min damihi fa khasira. Akhirnya sudah tidak ada lagi rumah. Akhirnya apa yang dia jual ikhwah? Dijual darah. Kalau bahasa kita mungkin dia pergi ke PMI, kemudian bukan PMI lah, atau ke tempat yang menjual darah, bisa membeli darah. Jual darahnya untuk apa? Untuk judi. La ilaha illallah. Kemudian wa wujida ba'da dzalika mayitan fi ahadi fanadiq Beirut. Terakhir ditemui dia sudah terkapar mati di salah satu hotel di Beirut. Itu kejadian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Walau kana fil maisri khairun lama nahana Allahu anhu. Seandainya judi itu baik, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melarang kita. Tidak akan melarang. Ikhwah, seperti yang sering saya ulang-ulang bahwasanya ketika syariat kita melarang kita melakukan sesuatu, itu tandanya hal itu buruk untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Walaupun kita merasa itu sebuah privasi, walaupun kita merasa ini kan satu hal yang bisa dinikmati, ya, kenapa kok harus dilarang?
Ini sebuah kenikmatan duniawiyah misalnya. Oke, Anda merasa nikmat sesaat, tapi Anda akan rugi seumur hidup. Masih mendingan ruginya di dunia. Bagaimana kalau di akhirat lebih parah kerugiannya? Setiap yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam agama Islam itu pasti bermudorot, pasti berbahaya untuk kehidupan seorang anak manusia. Ketika Allah larang judi, ketika Allah larang zina, ketika Allah larang minum khamr, ya, ini semua memang hal-hal yang sangat berbahaya untuk kehidupan manusia, akan merusak tatanan kehidupan manusia. Kita lihat mereka-mereka yang sudah terjerembab dalam dunia narkoba. Apa yang mereka lakukan ketika tidak ada lagi yang bisa mereka jual? Tidak ada lagi yang mereka miliki. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencuri, ikhwah. Mencuri. Terkadang hal-hal yang remeh-temeh mereka curi, jemuran lah, yang sendal lah. Bagi mereka tidak apa-apa, yang penting mereka bisa beli narkobanya. La ilaha illallah, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau sudah masuk narkoba satu kampung dan ada pencandunya, nggak aman. Kampung tersebut bakal tidak aman. Demikian ikhwah. Apa saja bisa hilang. Saya masih ingat lagi ketika setahun yang lalu saat masa pandemi, saat kaum ibu-ibu masih suka dengan pohon-pohon itu, ya seperti pohon-pohon pohon-pohon hias. Demikian hilang, dicuri. Ya, yang namanya pohon itu kan pasti depan rumah, di halaman rumah, hendaklah pula dirantai-rantai, kan hilang, ikhwah. Demikian. Jadi pencurian ini sering dilakukan oleh orang-orang yang memang terlibat narkoba, nggak aman. Makanya Allah haramkan, jangan minum khamar, jangan melakukan hal-hal yang, jangan makan atau minum apa saja yang bisa merusak akal fikiran. Demikian juga perzinahan, merusak tatanan keluarga, merusak, membuat yang namanya garis keturunan rusak. Ketika terjadi perzinahan, ikhwah, hamillah si perempuan ini, anak tak berayah, ayah hanya ayah biologis, dikata bin ayahnya juga tidak boleh karena tidak halal, kan kacau jadi kehidupan. Kasihan si anak kan, apalagi kalau si anaknya ini perempuan, siapa yang nanti akan menjadi walinya? Ketika dia sudah besar mau menikah ternyata dinikahkan oleh ayah biologisnya, ya nggak bisa. Kalau dinikahkan dia walinya, nggak sah pernikahannya. Kan kasihan ini, ikhwah. Makanya Islam menyuruh, ya, la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Jadi dekat saja diharamkan, dilarang, apalagi sampai terjerumus dalam perzinahan. Karena akan merusak tatanan manusia. Ya, akan merusak tatanan masyarakat, akan merusak garis keturunan. Demikian. Ya, kalau tadi narkoba bisa merusak pikiran, kalau zina bisa merusak keturunan, kalau judi merusak harta, bisa hancur dibuatnya, bisa bangkrut dibuatnya seseorang. Demikian ikhwah rahimallahu. Seandainya judi itu baik, pastilah Allah Subhanahu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab undi nasib, wal azlam berhala, rijsun najis min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, kalian jauhi dia, jauhi. Ikhwah, Allah Subhanahu wa taala tidak katakan jangan lakukan, tapi jauhi. Ini menunjukkan, mengesankan kepada kita, ikhwah, ya, bukan sekedar terlarang tapi jauhi. Bukan sekedar jangan lakukan, tapi jauhi dia. Ini larangan yang lebih yang lebih dalam ketimbang sekedar terlarang. Ya, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jauhi. Jadi judi jauhi. Sama seperti zina. Apa kata Allah? La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Jadi bukan hanya jangan lakukan zina, bukan itu, ikhwah.
tapi jangan dekati. Mendekati saja tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, apalagi melakukannya. Makanya jangan dekat-dekat. Maka di sini dikatakan fajtanibuh, jauhi dia. Jadi jangan kalian dekat-dekat dengan perjudian. Jauhi yang namanya perjudian, apalagi sampai melakukan. Jangan kalian dekat-dekat khamr. Makanya ikhwah, dalam pergaulan, dari mana biasanya orang minum khamr? Dari mana biasanya orang terkena narkoba? Jadi dia pemakai, habis pemakai dia jadi pengedar. Dari mana? Dari teman umumnya. Umumnya dari teman, ikhwah. Kalau teman-temannya itu pemakai, hati-hati. Tunggu saja saatnya dia akan memakai sebagaimana temannya. Tunggu saja saatnya. Demikian ikhwah, apakah dia dijebak, apakah dia dengan berbagai macam hal, ikhwah. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memilih-milih teman. Jangan asal pilih teman. Kita juga sebagai orang tua, pilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita. Jangan dibiarkan mereka berteman dengan sembarangan orang. Apalagi dia anak-anak, tidak mengerti, belum mengerti bagaimana pentas keburukan di tengah-tengah masyarakat ini. Permainannya bagaimana. Demikian ikhwah, itu semua karena pergaulan. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita, almar'u ma'adini khalilihi falyandur mimmai yukhalil. Seseorang itu bersama agamanya seperti agama teman dekatnya. Makanya perhatikanlah siapa teman dekatmu. Perhatikanlah siapa teman dekatmu. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Allah katakan di sini fajtanibuh rijsun min amal syaitan. 4 hal, yaitu khamr, judi, undi nasib dan berhala, rijsun, najis min amal syaitan, termasuk amalan setan. Fajtanibuh, jauhi dia. Jauhi. La'allakum tuflihun, agar kalian bisa sukses. Berarti kalau nggak dijauhi pasti akan bangkrut, tidak akan sukses dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Karena sesungguhnya tuh setan ingin menjerumuskan kita jatuh pada masalah permusuhan, agar kita dengan teman kita menjadi saling bermusuhan, saling membenci. Melalui apa? Melalui judi dan khamr. Bukan tidak sedikit seorang yang tadinya berjudi jadi teman dekat, ya, kemudian berjudi akhirnya saling bunuh-bunuhan. Demikian ikhwah, dikarenakan dicurigai dia telah bermain curang dan macam hal, ikhwah. Jadi setan itu membuat 2 orang akan saling bermusuhan, saling membenci gara-gara apa? Ikhwah, gara-gara khamr dan gara-gara judi. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu ingin, ya, menjatuhkan kalian di antara kalian agar kalian itu menjadi saling membenci, saling bermusuhan melalui khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan menghalangi kalian untuk berzikir kepada Allah dan untuk salat. Demikian. Makanya orang kalau sudah asyik judi, minum khamr, udah nggak ngerti lagi salat. Ya, sudah tidak lagi ngerti salat. Fala antum muntahun? Apakah kalian mau menghentikan perbuatan itu semua? Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la'iba bi nardashir faka'annama ghamasa yadahu fil lahmil khinzir wa damih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang main nardashir, nardashir dadu, ikhwah, ya. Barang siapa yang bermain dadu, maka dia seperti telah mencelupkan tangannya di darah dan di daging babi. Itu sabda Rasulullah SAW. Bermain dadu. Di sini Rasulullah nggak sebutkan apakah dia sedang main judi ataukah tidak. Pokoknya seorang yang sedang bermain dadu, haram hukumnya main dadu. Karena apa, ikhwah? Karena Rasulullah katakan seperti seorang yang sedang mencelupkan tangannya di darah dan di daging babi. Yang kita ketahui bahwasanya darah daging babi itu suatu hal yang sangat menjijikkan. Jadi orang yang bermain dadu, bermain saja, ikhwah, bermain tanpa judi itu dilarang.
Seperti kalau main kita sekarang ini main ludo misalnya, itu kan main ludo. Ya ludo, ular tangga, kalau di Medan itu ada permainan ini kertas ya. Di situ ada kotak-kotak, ludo, ular tangga, halma atau juga main monopoli. Itu kan semua pakai dadu. Intinya semua permainan yang pakai dadu itu nggak dibolehkan. Semua permainan yang pakai dadu itu nggak dibolehkan. Ingat ikhwah, bermainnya saja tak dibolehkan, apalagi sampai bertaruh dan berjudi. Tegas ini Rasulullah SAW mengatakan. Wa min hadza nukhallisu ila annahu la yajuzul la'bu bil waraqi wan nardi. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya nggak boleh bermain warak. Warak ini kartu, apakah dia berupa kartu dam atau kartu domino atau kartu as, kartu apa namanya, yang ada as, ada keritingnya itu, kartu apalah namanya, nggak dibolehkan. Walau kana tasliyati, walaupun hanya sekedar hiburan. Kadang-kadang kan ada orang main dam gitu kan, apakah main 4-3 atau main apalah namanya. Kalau seandainya dia kalah maka disuruh jongkok, atau kalau kalah main domino atau main dam atau main dadu, kalau kalah nanti misalnya dicoret wajahnya dengan arang misalnya. Tidak ada judi di sana ikhwah ya. Ternyata itu juga tak dibolehkan ya, ternyata tidak dibolehkan. Li'annahu yu'addi ila qimar, karena hal ini akan akan menjerumuskan mereka pada perjudian. Tadinya sih hanya seperti itu, bertaruh misalnya, kalau kalah push up 2 kali misalnya. Kalau di Medan ada permainan seperti kalau kalah, kalau dia main domino lewat misalnya, dia nggak punya kartunya untuk disambungkan ke yang telah diletakkan, telinganya diikat karet misalnya, atau dia nggak boleh duduk tapi jongkok misalnya. Yang seperti ini hanya hiburan ikhwah, untuk tertawa saja ya, ini nggak dibolehkan, karena hal itu bisa akan menggiring mereka pada perjudian sebenarnya dengan bertaruh harta. Kama yurithu asyijara bainal la'ibain, sebagaimana akan bisa menimbulkan pertengkaran di antara para pemain. Wa hadatha an hasala khilafa baina sadiqaini yal'abani bin nardi litasriyati fatasayaha, sebagaimana yang satu hal yang terjadi ketika 2 orang yang saling berteman, mereka main dadu dengan berniat permainan hanya untuk hiburan, tapi akhirnya mereka bertengkar. Wattahama kullu wahidin sadiqahu bitahrikil qita'atil khashabiyyah, dan menuduh bahwa masing-masing menuduh bahwa teman mainnya itu telah berbuat curang. Wa halafa ahaduhuma bit-talaq ala adami tahrikiha, terkadang sampai karena dia tertuduh yang bermain curang untuk agar dia dipercaya, agar dia dipercaya bahwasanya dia tidak main curang, sampai-sampai ada yang bersumpah mentalak istrinya. Kalau saya curang, wallahi kalau saya curang maka istri saya cerai. La ilaha illallah. Apa hubungannya? Istri tak tahu menahu tentang masalah mereka. Memang kalau di Indonesia hampir kita katakan tak pernah lah, kalau saya sendiri tak pernah ikhwah. Tapi kejadian ini terjadi di Arab sana. Untuk meyakinkan temannya, dia rela bersumpah, demi Allah kalau saya bohong istri saya cerai. Astagfirullah, la ilaha illallah. Ada yang sampai seperti itu. Cobalah, istri apa salahnya? Anda yang bermain, kenapa istri Anda jadi ditalak? Ini kan zalim ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, jadi wa halafa ahaduhuma bit-talaq ala adami tahrikiha falam yusaddiqhu wa dakhalat al-adawatu bainahuma. Karena yang tertuduh
ya, yang terturuh untuk meyakinkan temannya bahwasanya dia tidak bermain curang, maka dia pun bersumpah, wallahi, sumpah dengan kalau saya bohong maka istilahnya saya cerai gitu. Tapi tidak dipercaya oleh temannya. Akhirnya muncullah permusuhan di antara mereka, walam yukallim ahaduhumal akhar wa hum jiran, sehingga enggak cakepan padahal mereka tetangga. Awalnya teman, tetangga baik, gara-gara permainan kartu, gara-gara permainan domino, gara-gara permainan dadu, gara-gara main halma, ya, gara-gara main ular tangga, gara-gara main ludo. Akhirnya mereka bermusuhan, tak cakepan padahal mereka tadinya adalah sahabat dan bertetangga. La ilaha illallah. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dilarang, ya. Islam melarang yang namanya perjudian dan segala hal yang bisa menjurus pada perjudian. Ingat Allah mengatakan fajtanibuh, ya, khamar, judi, undi nasib, berhala, Allah katakan fajtanibuh, jauhi dia. Ya, bukan sekadar Allah jangan kalian minum khamar, jangan kalian menjudi, jangan kalian main judi, bukan hanya itu. Jangan kalian lakukan undi nasib, bukan itu, ikhwah. Fajtanibu, jauhi dia. Jadi kalau sudah disuruh Allah, diperintahkan Allah kita untuk jauhi, berarti kita jangan dekat-dekat, apalagi sampai melakukannya. Karena jika sudah dekat-dekat, umumnya kalau sudah dekat-dekat dia akan terjerumus. Ya, dia akan terjerumus. Mungkin para pemirsa masih mengingat kisah ayahanda kita dan ibunda kita Adam dan Hawa. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqulu minha haitsu syi'tuma ragadan. Ya, faqulu minha haitsu syi'tum. Silahkan kalian makan apa saja yang ada di surga ini. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Adam Hawa, jangan kalian dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Nanti kalian menjadi orang yang zalim. Demikian, nanti kalian akan menjadi orang yang zalim. Jangan dekati. Jadi Allah katakan jangan kalian makan buah pohon ini. Bukan. Ya. Allah melarang lebih daripada itu. Jangan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian mendekati pohon ini karena kalian akan menjadi orang yang zalim. Nabi Adam mendekati pohon itu. Ketika sudah mendekati, penasaran. Ditambah lagi dengan bisikan-bisikan iblis. Adam, kalau kamu makan buah pohon ini kamu akan kekal selamanya di surga. Bahkan si iblis sempat bersumpah. Faqasamahuma anni lakuma laminan nasihin. Si iblis bahkan bersumpah, demi Allah saya itu hanya sekedar menasihati kalian berdua. Kalau kalian makan pohon ini, buah pohon ini, kalian akan selamanya dalam surga. Bersumpah iblis namanya, ikhwah. Ya, iblis itu punya tabiat buruk. Dia nggak peduli masalah sumpahnya palsu apa tidak. Yang penting dia mau menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Kalau mereka yang mengikuti langkah setan, ujungnya neraka, ikhwah. Jadi kalau ada di situ langkah-langkah setan, jangan ikuti langkah itu. Jangan. Makanya Allah katakan innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan itu akan mengajak kelompoknya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Itulah setan, ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya. Jadi akhirnya ayah bunda kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya qulna bitta minha jami'a. Kami katakan, sudah kalian semua turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kalau sudah datang hidayah dari kami, apabila sudah datang hidayah dari kami dan apabila mereka yang mengikuti hidayah kami, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan pernah takut dan mereka tidak akan pernah bersedih. Tapi itu, ikhwah, awalnya larangannya jangan mendekat.
Begitulah luar biasanya syariat kita, ikhwah. Ya. Yang kata Allah jangan dimakan, jangan dilakukan, ya. Allah katakan jangan lakukan. Tapi ketika Allah mengetahui ini jangankan dilakukan, dekat saja udah nggak boleh. Allah juga katakan jangan mendekat. Jangan mendekat. Karena umumnya orang yang mendekat akan terperosok dalam perbuatan yang diharamkan tersebut. Demikian ikhwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina, kata Allah. Jangan kalian mendekati zina. Di antaranya hal-hal yang diharamkan yang membuat seorang itu bisa mendekati zina seperti apa? Khalwat. Seperti sabda Rasulullah SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa thalithu masyaitan. Illa thalithu masyaitan. Tidaklah salah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita, maksudnya yang bukan mahramnya. Illa thalithu masyaitan, kecuali yang ketiganya itu bisa setan. Masuk angin dia, kata orang Medan. Ya. Bisa yang ketiganya itu setan. Setan itu membisik-bisikkan, ikhwah. Ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah dua-duaan, apalagi saling tatap menatap mata, maka akan muncul bisikan-bisikan setan. Yang tadinya si wanita itu juga tidak cantik-cantik sekali, akan dihiasi oleh syaitan seolah wajahnya itu berbinar-binar, bercahaya, menjadi orang yang paling cantik sedunia. Laki-laki juga begitu, padahal nggak ganteng-ganteng kali, kadang-kadang hitam pun. Tapi terjerumus akhirnya. Kenapa? Gara-gara berdua-duaan muncul syahwat birahi. Itulah terjadi, ikhwah. Makanya Allah larang, jangan kalian berkhalwat berdua-duaan. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, li ayyuta'ana ra'su rajulin bimikhyatin minal hadid khairun min ayyamas salmar'ah la tahillulah. Sungguh kepala seorang laki-laki itu ditusuk dengan jarum terbuat dari besi, itu lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Menyentuh saja nggak boleh, menyentuh saja, apalagi berbuat zina. Karena perzinahan itu pasti bisa semakin dekat dia semakin dekat. Tadinya dilihat, setelah dilihat mulailah muncul syahwat, muncullah ada ketertarikan, maka setelah dilihat mulailah mendekat. Setelah mendekat maka mulailah yang namanya ya dipikat. Setelah dipikat terpikatlah si perempuan. Setelah dipikat maka disikat. Setelah dapat dia pun minggat. Itulah setan, ikhwah. Ya. Itulah setan. Sudah terjadi perzinahan, hamillah, kemudian kedua-duanya menyesal, terutama si perempuan. Makanya Islam itu menjaga perempuan. Wahai kaum wanita, kalau Anda terlalu bebas bergaul dan terjadilah apa yang dikhawatirkan, yang rugi Anda wanita yang paling banyak ruginya. Demikian, ikhwah. Oleh karena itu, ikhwah fiddin rahimallahu wa iyyakum, makanya kita wanti-wanti murid-murid kita, ya, anak didik kita, anak kandung kita, siapa saja yang kita didik, ya, jauhkan mereka dari judi. Dengan berbagai macam bentukannya dan dengan berbagai macam pendekatannya, dengan semua level, ya, baik taruhannya itu berupa sesuatu yang kita anggap hakir itu sepele, apalagi sampai sudah bertaruh berupa uang, apalagi berupa aset dan lain-lainnya. Demikian, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi kita sebagai guru ini harus jeli melihat permainan anak-anak kita, ya, melihat permainan anak-anak kita. Dan satu lagi, ikhwah, sebagaimana setelah kita singgung tadi itu, kalau di Medan ada yang anak-anak main selayap namanya, main selayap. Jadi ada dua gambar, ya, diterbangkan. Nah, itu, ikhwah. Ini gambar-gambar ini semua dibeli. Demikian, ikhwah. Ya, jadi pembayaran itu berupa gambar-gambar tadi itu, bukan berupa uang. Tapi itulah awal daripada pembuka permainan judi. Demikianlah, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Di sini saja kajian kita, semoga bermanfaat. Dan ikhwah, ingat, baik Anda wahai para orang tua, Anda wahai para guru, sesungguhnya pendidikan generasi itu ada di pundak Anda, ada di pundak kita. Generasi berikutnya, generasi anak-anak kita, berhasilnya mereka tergantung kita sekarang.
Tergantung kita sekarang. Kita sungguh-sungguh melaksanakannya diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan muncul generasi-generasi yang saleh dan salehah. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya, maka apa yang akan kita panen nanti itu merupakan hasil daripada apa yang kita tanam sekarang. Ketika kita hari ini menanam rumput, maka akan kita panen rumput. Kalau hari ini kita menanam pohon beracun, maka kita akan menuai racun. Tapi kalau hari ini kita menanam buahan yang segar, insya Allah kita akan, dengan izin Allah, kita akan memanen, menuai buah yang segar, insya Allah. Yu'jibu zurra' nabatuh. Petani akan merasa kagum dengan pohonnya. Pohon itu adalah generasi kita nanti. Ya, demikian ikhwah. Baik, itu saja kajian kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.